Jangan lakukan ini jika kamu gagal bayar di pinjaman online yang legal ataupun yang ilegal. Kenapa? Karena bisa fatal. Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Langsung aja dengan fokus pembahasan video ini. Jangan lakukan ini saat kamu gagal bayar pinjol legal ataupun yang ilegal. Aplikasi pinjaman online yang mungkin sudah membuat kalian pusing, yang mungkin hari ini sedang galbay, yang sedang galau berat atau gelisah, yang sedang jatuh tempo, yang diteror-teror DC karena harus dihadapkan dengan permasalahan gagal bayar, dan akhirnya kita jadi panik dan bingung. Untuk sebagian orang mungkin saya maklumi ya, karena panik dan gak terbiasa dengan kondisi seperti ini. Padahal kalau kalian sadar ya, gagal bayar dan kalian diteror ini adalah sebab akibat kita dan risiko yang kita harus hadapi. Saya mengajak kalian untuk agar tetap tenang terlebih dahulu dan tidak melakukan tindakan negatif apapun yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan yang orang-orang yang kita sayangi. Pada dasarnya saya paham ya, saya mengerti teman-teman. Mungkin di awal yang meminjam, kalian bisa mengukur kemampuan keuangan kalian. Kalian berpikir akan bisa membayar semua ini. Ya, kalian percaya diri gitu untuk berhutang di pinjaman online. Pada akhirnya kita tuh salah prediksi sama keuangan kita, dan ditambah juga sama kondisi ekonomi kita yang sulit dan juga kondisi yang serba tidak memungkinkan di kondisi ini. Ya, alasannya banyak ya, karena dampak wabah COVID dan terjadi inflasi dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya akan memberitahu apa aja sih yang nggak boleh dilakukan ketika kita sedang bermasalah dengan aplikasi pinjaman online, dan apa saja sih yang boleh dilakukan, yang seharusnya kalian lakukan ketika kita belum mampu untuk melakukan pembayaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang nggak boleh dilakukan saat kalian gagal bayar. 1. Jangan pernah gali lubang. Walaupun kalian bisa mendapatkan pinjaman yang mungkin yang lebih besar dari bank atau dari pinjaman lain untuk nutupin pinjol itu nggak bakal selesai. Percaya deh sama saya. Buka lubang baru berarti membuka bencana baru. Ingat ya, buka lubang baru berarti membuka bencana baru. Sedikit sekali orang yang bisa lolos dari gali lubang tutup lubang untuk menutupi hutangnya. Walaupun ada rayuan yang disuruh dari pihak DC untuk nyari dana talangan, please lah, itu awal jebakan yang pertama kali dimulai. Yang kedua, jangan tergiur dengan jasa joki pinjol. Nah, ini penting ya. Pokoknya jangan pernah tergiur. Banyak orang yang tergiur karena gelap mata dan pada akhirnya panik, dan mereka akhirnya pakai jasa joki pinjol. Dan mereka diiming-imingi bisa menghapus data pinjaman online-nya dan bisa terhindar dari teror-terornya. Padahal itu nggak ada ya. Itu bohong dan hoax. Nah, bagaimanapun hutang itu masalah yang harus kita hadapi. Jangan menghindar dan kabur begitu aja. Kalau karena menghindar, hutang tetap hutang. Percaya aja deh, teror DC itu 3-4 bulan. Setelah itu reda dan kalian akan baik-baik saja. Saya percaya kalian malah bisa lebih kuat nantinya setelah kalian melewati fase itu. Nah, itu ya teman-teman, 2 hal fatal yang kalian jangan lakukan saat kalian gagal bayar. Nah, terus apa yang sebaiknya yang boleh kita lakukan saat kita gagal bayar? Yang pertama, terima kenyataan bahwa kalian sedang gagal bayar. Kalau kalian gak terima, kalian akan terus menghindar terus. Cobalah berpikir jernih dan santai, jangan panik. Sadar bahwa musibah ini kalian bisa hadapi. Jangan berpikir negatif dan berusaha menghindar. Bertahanlah, paling beberapa bulan aja kalian akan merasakan derasnya teror-teror dari DC. Nah, apapun teror DC yang dilakukan, terima aja sebagai bentuk konsekuensi kita. Apabila ada penyebaran data dari APK ilegal, udah terima aja. Yang penting bagaimana kita mengcounter itu, kita mengkondisikan kontak-kontak darurat kita dan sebagainya. Mau marah ya mau gimana lagi, semua kan sudah terjadi dan semua itu bukan kehendak kita, ya enggak? Kita nggak tahu kalau APK ilegal itu parah penyebaran datanya. Yang paling penting tinggal jernihkan pikiran kita, kuatin mental, dan PR kita tinggal bilang ke kontak darurat kita tinggal bilang maaf aja. Siapa tahu yang kena penyebaran data bisa mengerti dengan kondisi kita. Yang kedua, berusaha terbuka dan jujur dengan orang-orang terdekat, utamanya keluarga. Nah, tidak dipungkiri lagi ya, kita akan balik lagi kalau punya masalah ya ke keluarga. Ya, kita harus terbuka dengan keluarga, khususnya ke suami, ke istri, ke ayah kita, ke ibu kita, ke adik kita, ke saudara kita, ke kakak kita. Nah, setelah itu teman, rekan kerja, atasan. Karena saat mereka tahu dengan sendirinya, biasa kita akan merasa malu kalau mereka tahu gitu tanpa kita bilang di awal. Mendingan ngomong dari awal, karena kondisinya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Syukur bila saudara bisa bantu ya, tapi minimal mereka tahu dengan kondisi kita dan ada dukungan moral dari dia. Jangan sampai orang-orang yang gak paham dengan kondisi kita akhirnya malah membantu kerjaan DC ya, atau teradu domba dengan ulah DC.
Nah, lebih baik jujur dan bikin kalian lebih plong dan percaya diri untuk bangkit dari keterpurukan ini. Mereka akan paham dan mengerti dengan kondisi kita. Walaupun tetap aja mungkin ada orang yang julid sama kita, biarin aja lah. Minimal dengan kayak gitu kan akhirnya kita bisa menseleksi siapa orang-orang yang benar-benar teman yang peduli sama kita. Jadi itu aja ya penjelasan dari saya. 2 hal fatal yang nggak boleh kalian lakukan saat gagal bayar. Yang pertama, jangan pernah gali lubang. Yang kedua, jangan tergiur dengan jasa joki pinjol. Dan 2 hal yang semestinya Anda lakukan saat Anda gagal bayar. 1, terima kenyataan bahwa kalian sedang gagal bayar. Yang kedua, berusaha terbuka dan jujur dengan orang-orang terdekat, utamanya keluarga. Dan terakhir ya, ingat ya teman-teman, Tuhan itu nggak bakal kasih cobaan melebihi kemampuan hambanya. Tetap berpikir jernih. Dengan Anda gagal bayar, dunia nggak bakal terhenti kok. Kalau Anda gagal bayar nih, lebih baik malu sesaat daripada menyesal selamanya. Tetap positif dan ambil hikmahnya dari masalah ini. Nah, dengan masalah ini, saya yakin deh, setelah Anda bisa keluar dari masalah ini, reda dari teror-teror pinjaman online Anda akan menjadi orang yang lebih kuat dan lebih hebat dan bangkit dari masalah jeratan hutang ini. Itu saja video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.